motor lagi nggak bener, lagi sakit dia. Oke. Orang lain dan orang. Dua subjek, dua kata yang sering disisipkan kata penghubung, kata yang bisa menjadi jembatan antara subjek orang lain dan subjek orang. Kata "dan" di tengah orang lain dan orang itu kan termasuk kata penghubung juga. Selain kata itu, banyak orang menggunakan kata penghubung seperti orang lain lebih dari orang, atau orang dibandingkan dengan orang lain, atau orang sama dengan orang lain, atau orang berbeda dengan orang lain, atau juga orang lain bukan orang. Kadang antara orang lain dan orang lain dari sudut pandang orang lain itu sering menghubungkan kata dibandingkan antara orang lain dan orang, maupun sebaliknya dari sudut pandang orang menghubungkan diri dengan orang lain dengan kata dibandingkan. Sekarang kita balik subjeknya. Pernah gak maneh dihubung-hubungkan atau dibanding-bandingkan dengan orang lain? Bahkan sebaliknya, atau maneh sendiri membanding-bandingkan, menghubung-hubungkan dengan orang lain dengan maneh. Kata perbandingkan itu bisa menjadi positif ataupun negatif, tergantung sudut pandang dan suasana hati kayaknya. Kadang-kadang itu memakan energi ketika membuat jembatan penghubung dari subjek orang atau maneh dengan orang lain. Menghubungkan sesuatu subjek dengan subjek yang lain terkadang
agak memilukan ya. Orang adalah salah satu orang yang percaya bahwa gak peduli omongan orang lain. Ya meskipun masih ada rasa sakit ketika menerima omongan orang lain, tapi udah gak peduli. Udah di tahap memecah jembatan yang menghubungkan orang dengan orang lain, seperti membanding-bandingkan, seperti menyamakan kedudukan, menyamakan. Itu akan menguras sebagian fokus maneh ketika maneh mendengarkan kata itu, kata penghubung itu, kata penghubung membandingkan. Maneh diri maneh dengan orang lain dengan diri maneh, menyamakan orang lain dengan diri maneh dengan orang lain. It's supposed to be me, urang. Harusnya itu urang, nggak ada kata penghubung dengan orang lain. Karena ketika menggunakan kata penghubung dan dibaca oleh diri sendiri atau orang lain, itu tidak akan seperti apa yang diharapkan. Karena dari awal ketika maneh menyisipkan kata penghubung itu, maneh ingin menghubungkan diri maneh dengan orang lain. Kalau ingin menghubungkan diri maneh dengan orang lain, tidak usah ada kata penghubung. Tidak usah ada kata kurang tepat. Tidak usah ada kata penghubung yang membandingkan. Bagaimana kalau subjek orang maneh dengan orang lain itu gak harus dibandingkan, tapi bersamaan. Kenapa harus membandingkan kalau misalkan bisa menghubungkan yang tanpa perbandingan? Menghubungkan yang tanpa perbandingan seperti ini. Kurang punya kekurangan, maneh punya kekurangan. Dibikinlah sebuah kesimpulan. Ayo mari menyatukan kekurangan untuk menjadi kelebihan. Bertele-tele, tapi bukankah bisa kita daripada saling membandingkan dengan kata penghubung yang seperti berbeda, lebih baik, lebih jelek, kenapa tidak orang dan orang lain atau orang lain dengan orang? Bersama ditambah kata bersama sebagai individu yang punya kelebihan dan kekurangan. Bukankah akan lebih indah kalau perbandingannya terhadap antara di dalam ruang lingkup kompetisi? Kayaknya itu harus, karena membandingkan untuk siapa yang menang. Tapi kalau perbandingan dalam sebuah yang namanya berada dalam kehidupan, rasa-rasanya kurang relevan ya. Zaman sekarang membandingkan diri maneh dengan orang lain atau orang lain dengan diri maneh, rasa-rasanya
akan sangat terlihat tidak dewasa. Mengapa harus memikirkan orang lain ketika Mane fokus untuk menggapai apa yang Mane ingin gapai? Kenapa harus membanding-bandingkan? Kalau misalkan hobi orang lain belanja, ya nggak apa-apa. Tapi kenapa Mane harus panas ketika Mane punya hobi olahraga? Terus Mane harus punya hobi belanja juga? Kan enggak. Makanya ketika ingin menghubungkan, kalau bisa tanpa kata perbandingan. Bukankah itu indah? Tapi itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Tapi menuju ke sana bukannya mustahil. Makanya daripada menggunakan kata perbandingan, lebih baik menggunakan kata hubung. Ketika Mane kalian ingin membaca, menulis, berbicara, dan memiliki dua subjek, yaitu orang lain dan Mane, jangan pernah menggunakan kata perbandingan, tapi gunakanlah kata hubung. Kata yang bisa menghubungkan tanpa membandingkan. Ya, menarik ya. Hanya mengubah sudut pandang atau menghilangkan kata, menghubungkan tanpa perbandingan, menghilangkan kata perbandingan, menjadi sesuatu hal yang positif. Jadi nggak perlu lah Mane membandingkan orang lain dengan orang lain, atau Mane membandingkan Mane dengan orang lain.